Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat dan menentukan komisi dan bonus agar reseller atau agen di bawah kita tertarik untuk bisa berjualan terus-menerus. Nah, video kali ini saya akan buat hal yang lebih teknis supaya teman-teman bisa menentukan berapa sih besaran komisi dan bonus supaya teman-teman bisa tahu, oh ternyata produk dengan COGS atau HPP segini nggak bisa asal-asalan untuk menentukan komisi. Saya akan berikan judul bagaimana menentukan komisi dan bonus. Menentukan komisi dan bonus. Oke. Ya, saya akan mulai dari produk yang saya jual. Saya akan mulai dari produk yang saya jual, sehingga saya nggak akan cerita produk orang, saya akan cerita dengan produk sendiri. Contoh, saya menjual web practice. Saya menjual web practice. Web practice harganya dari 690, 990, 1.590 sampai 2 jutaan, 3 jutaan. Saya bikin yang 2,7 deh. Oke. Web practice adalah produk web instan. Lihat ya, saya menjual produk digital, bukan produk fisik. Saya punya reseller lebih dari 300. Web practice divisi 1. Webpractice.com itu berisi sebuah aplikasi web gimana orang bisa bikin web, klik di laptop atau di handphone, langsung jadi di hari itu juga. Langsung .com bisa. Harganya 690, 990 atau 590. Bedanya apa? Paket, fitur, dan kawan-kawan. Saya mau ngasih tahu begini. Saya menentukan komisi nilai web practice sebesar 30%. Saya pakai hitung-hitungan. Hitung-hitungannya adalah web practice adalah produk digital. Yang namanya produk digital, komisinya bisa gede. Komisinya bisa gede. Karena bisa gede, saya bikinlah komisinya sebesar 30%. Sehingga kalau mereka closing 990, mereka bisa dapat sekitar 300.000. Kalau mereka closing 1.590, mereka bisa dapat komisi sekitar 400 sampai 600.000. Oke. Dengan kondisi ini, mereka jadi semangat buat jualan. Saya bikin 30%. Tidak hanya itu saja, saya berpikir, saya menghitung ulang web practice. Saya menghitung ulang. Saya hitung namanya analisa harga pokok penjualan atau HPP atau COGS, Cost of Goods Sold. Oke ya, nggak usah ngertiin COGS ya. Yang penting HPP, harga pokok. Saya kalau menjual produk ini, kira-kira saya harus mengeluarkan uang berapa? Di web practice, setidaknya saya untuk mengeluarkan web practice, saya butuh sekitar 400 ribuan sampai 700 ribu. Tergantung dari paketnya. 400 sampai 700 ribu. Dari sini saya bisa jual dengan harga ini, harga ini, harga ini, harga ini. Lalu saya bikinlah komisi 30%. Dan ternyata waktu saya bikin komisi 30%, saya masih dapat selisih. Kalau teman-teman bisa kasih selisih, baru teman-teman bisa membuat bonus. Perhatiin ya, bonus nggak bisa teman-teman buat kalau COGS-nya sama profit udah mentok. Nanti teman-teman nggak dapat profit, malah boncos, malah rugi. Oke, ini produk digital. Simulasi produk digital. Yang kedua, saya jualan fashion. Oke, saya jual fashion. Anggaplah saya jual produk gamis gitu ya. Fashion itu memang komisinya nggak sebesar digital atau buku bisnis. Mungkin sekitar 15 sampai 20%. Bahkan ada cuma 10 sampai 15% atau 5 sampai 10%. Bahkan yang lagi ramai itu baju anak. Paling cuma 5%. Beda. Yang ini 30%, yang ini 15 sampai 20%. Kenapa beda, Mas? Karena ini produk retail. Produk retail nggak bisa gede-gede komisinya. Ini produk jasa digital. Udah jasa digital lagi. Komisi bisa gede. Kalau produk retail nggak bisa gede. Kecil palingan. Kenapa? Biasanya kalau kita jualan gamis, mungkin harganya 150 sampai 350 ya, rata-rata ya. Cost-nya mungkin bisa 110.000 sampai, tergantung paketnya, sampai 250.000. Maka kita nggak bisa langsung patok 30%. Nggak bisa. Mungkin 20% masih bisa. Atau 15% masih bisa.
Dilihat dari apa? HPP, harga jual. Mas, kalau seandainya saya punya reseller, bagaimana? Nih, konteksnya, saya bikin contoh yang ketiga. Saya jual buku bisnis. Bahkan, di Ethnostore, divisi buku bisnis, itu reseller saya bisa punya reseller lagi. Saya nggak pakai MLM. Tapi saya mendorong mereka jadi punya agen, punya reseller. Contoh, saya menjual buku FB, harganya 199.000. Oke. Harga dasarnya 120.000. Komisinya bisa berapa? Komisi 79.000. Oke, saya nggak pakai persentase, saya langsung tembak, set komisi. Teman-teman perhatiin baik-baik. Saya sengaja bikin komisinya besar agar para reseller bisa membuat reseller lagi. Mereka punya reseller, sehingga namanya sub reseller. Ini terseru. Oke. Bagaimana mas kalau dia punya reseller lagi? Komisinya mas yang nentuin? Enggak. Saya nggak menentukan. Mereka menentukan sendiri. Ada yang kalau closing, resellernya bisa dapat 30.000, sub resellernya bisa dapat 49.000. Ini kasus pertama. Kasus kedua, mereka bagi dua. Mereka bisa dapat 39.000, ini bisa dapat 39.000. Mereka bagi dua. 39.500 lah. Yang ketiga, ada lagi kasusnya. Kasusnya adalah si para reseller itu bisa berubah-berubah. Sub reseller bisa berubah-berubah, komisi bisa berubah. Tergantung jumlah penjualannya. Kalau penjualannya gede, bisa gede. Bisa 50.000 makan. Si reseller cuma dapat 29.000, bisa. Kenapa? Minimal closing 10. Ini biasanya dilakukan oleh para teman-teman reseller. Ini contoh ya teman-teman. Saya contoh. Jadi saya mau ngebayangin begini. Komisi harus disesuaikan dengan HPP, harga jual produk. Nggak bisa ujuk-ujuk nilainya turun dari langit. Teman-teman harus perhitungkan. Dalam sebuah produk, nih ya produk, ada yang namanya, lihat ya, ini harga jual. Segini harga jual. Harga jual. Ini harga produksi atau namanya harga pokok penjualan, COGS. Oke. Kalau kita naikin sedikit, jadilah yang namanya harga agen. Kalau kita naikin sedikit, jadilah namanya harga reseller. Nilai ini sama nilai ini, inilah yang namanya keuntungan agen, keuntungan reseller. Ini juga bisa jadi keuntungan langsung kalau reseller punya sub reseller. Saya ulangi ya. Ini semua harga jual produk. Kalau segini adalah harga produksi, maka kita bisa ngasih segini, ini jadi keuntungan agen, segini nilainya adalah keuntungan reseller. Kalau reseller bisa bikin retail lagi, itu jadi keuntungan reseller. Bagaimana mas? Contoh simulasinya. Ya kayak saya jual buku. Misalnya, saya jual buku harganya 199.000. Hardcover, 200 halaman. Segini adalah nilai kos yang saya keluarkan. Harga satu buku, setidaknya kosnya adalah 50.000. Oke. Kalau saya naikkan jadi 79.000, inilah namanya harga agen. Kalau misalnya dia naikkan lagi jadi 89.000, ini namanya harga reseller. Berapa keuntungan agen? Keuntungan adalah selisih dari harga. Oke, kebayang ya? Ini adalah harga market. Nah, saya akan membuat prinsipnya. Perhatiin baik-baik. Saya akan membuat prinsipnya supaya teman-teman kebayang apa prinsipnya untuk teman-teman membuat
menentukan komisi dan bonus. Prinsip yang pertama adalah komisi harus menguntungkan. Ini harus. Kalau nggak menguntungkan, jangan berbisnis. Ya, ada prinsip, Mas, saya rugi dulu ya. Ya nggak apa juga sih. Tapi mau sampai kapan rugi terus? Jangan sampai teman-teman nanti mengalami yang namanya tikar digulung atau gulung tikar. Oke? Nah, komisi harus menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan ya jangan bangun pasukan. Makanya teman-teman kalau cari vendor, cari supplier, cari agen yang besar, cari yang komisinya besar sehingga mereka dan kita bisa kesepakatan untuk bisa nentuin berapa nilai komisi yang kita bisa kasih ke reseller kita. Oke, yang kedua adalah teman-teman harus membuat nilai komisi itu menarik. Menarik itu berapa, Mas Hermas? Tergantung dari jenis produk. Divisi e-course saya, divisi e-course, divisi digital, saya bisa ngasih komisi 50%. Kayak gini nih, AMR nih, e-course Akademi Bangun Reseller. Saya kasih diskon, saya kasih komisi 50%. Kalau dia jual 780.000, wih, terus sana coba. Kalau para agen affiliate bisa jual 780.000, maka mereka bisa dapat 390.000. Profit sekali closing dapat 390.000. Sekali closing. Kalau dapat 10 aja, 3,9 juta, teman-teman. Ini nilainya ngeri banget. Oke? Kalau produknya retail, ini produknya digital ya. Mungkin nilainya sekitar 5-20%. Nggak bisa gede. Tapi balik lagi, ini saya nggak menyamaratakan retail ya. Tapi yang saya ketahui, dan saya sudah melakukan di divisi saya, divisinya nggak bisa gede-gede. Karena mereka punya cost. Digital cost-nya berapa sih? Paling cost-nya nggak gede-gede banget. Web practice juga cost-nya ya gede, 40%, 30%. Tapi pada dasarnya adalah masih bisa menguntungkan. Kalau retail, gede. Karena kita harus, kalau kita jualan gamis, hijab, pasmina, harus ngejahitnya, proses packingnya, pengirimannya, ininya, itunya, dan berbagai macam. Bahkan packing kemasannya harus menarik. Nah, teman-teman harus buat seperti itu, menarik. Yang ketiga, usahakan ada bonus. Bagaimana? Bonusnya dibuat sesuai kuota atau sesuai jumlah. Jangan satu kali closing dapat bonus. Enggak. Misalnya, closing 30, 50, 100, baru dapat bonus. Reward. Oke, baru dapat reward. Oke, nah yang keempat, komisi itu bisa macam-macam. Bisa bentuknya persentase, bisa bentuknya harga dasar, bisa bentuknya harga paket. Harga persentase, kita ngasih tahu, semua produk nilainya 20% komisi. Harga dasarnya, misalnya kalau yang harga dasar, harga produk ini 200.000. Kalau teman-teman beli ke saya, hanya 150.000. Ini namanya harga dasar. Teman-teman bisa utak-atik, terserah. Kalau ini bisa utak-atik, terserah. Harga paket. Harga paket adalah komisi bisa makin besar kalau nilai pembelian banyak. Oke. Yang kelima, menentukan bonus. Bonus harus ditentukan itu berdasarkan prestasi. Cara membuatnya adalah sesuaikan dengan keinginan para reseller. Kalau sukanya gadget, kasih gadget. Kalau sukanya uang, kasih uang. Kalau sukanya poin, kasih poin. Bagaimana Mas menentukan? Tes, nggak bisa saya menentukan. Tergantung dari market industrinya. Yang kedua, periode. Kapan? Jangan periodenya sepanjang tahun, nggak bisa. Kenapa? Kalau sepanjang tahun, ini pengalaman ya. Kalau sepanjang tahun, nanti orang pasti mengejar bonus di akhir-akhir. Kalau kita sepanjang tahun ngejar bonusnya di akhir-akhir, jangan-jangan closingnya paling kenceng Desember. Nggak bisa gitu. Kalau perlu, kalau saya bahkan rewardnya 3 minggu, 2 minggu, sebulan bisa 2 kali. Sehingga klimaksnya, lihat deh, perhatiin baik-baik. Kalau kita nentuin reward atau bonus, kadang-kadang reseller itu ngejarnya mepet-mepet. Oh, mepet-mepet ngejarnya. Udah mepet-mepet, baru ngejar closing. Oh, harus dikejar, ya semangat. Ya.
Nggak bisa gitu. Maka periodenya teman-teman harus dibuat pendek. Sebulan bisa 2 kali, bisa 3 kali. Sebenarnya sebulan sendiri nggak apa sih. Tapi ini pengalaman saya. Pengalaman saya, biasanya mereka pasti ngejarnya mepet-mepet, mepet-mepet. Udah mau penutupan, mereka baru jualan untuk ngejar closingnya, ngejar bonusnya. Kayak gitu. Ya. Yang ketiga, dibatasi. Sehingga kalau misalnya mau closing, hanya jumlah tertentu. Jangan closing 1 dapat bonus, enggak bisa. Ya, oke. Dari sini teman-teman kebayang bahwa untuk menentukan komisi dan bonus ada macam-macam. Ini kalau seandainya teman-teman menentukan sendiri ya. Kalau teman-teman sudah ditentukan dari agen, dari vendor atau dari supplier, maka materi ini hanya bisa meng-adjust aja, menyesuaikan. Tapi kalau teman-teman bisa mengatur sendiri, maka saran saya adalah lakukan prinsip-prinsip yang ini atau contoh-contoh yang tadi saya lakukan. Oke, latihannya apa? Latihannya adalah mulai buat persentase, mulai buat contoh bonus yang menarik, sehingga teman-teman bisa mulai kebayang kira-kira reseller itu tertarik dengan bonus berapa. Oke, lanjutkan, perhatikan prinsip-prinsipnya, praktekkan. Saya tunggu teman-teman sudah praktek, dan nanti saya akan share materi berbeda dan lebih seru di video berikutnya.